Nama saya Lely Tobing, profesi saya adalah praktisi pendidikan anak usia dini. Saya bergerak dalam bidang pendidikan anak usia dini itu semenjak tahun 1998. Sebenarnya awal atau background pendidikan saya di awal itu adalah bisnis. Lalu setelah saya menikah, saya berpikir untuk mulai memperdalam tentang pendidikan anak. Lalu saya melanjutkan pendidikan saya Early Childhood Education dari Montessori Center International di London. Nah, dalam perjalanannya untuk lebih mengembangkan lagi pengetahuan saya mengambil beberapa sertifikasi. Antara lain adalah sertifikasi Brain Gym atau senam otak dari Educational Kinesiology yang ada di California, Amerika Serikat. Lalu juga ada sertifikasi Masters in the School Program yang berpusat di Inggris. Dan beberapa pelatihan-pelatihan lainnya yang mendukung profesi saya dalam bidang pendidikan anak usia dini. Yang notabene rata-rata itu seputar teknik atau metode stimulasi untuk anak usia dini. Setiap orang tua menginginkan anak yang cerdas dan memiliki masa depan yang cerah. Kalau kita bicara kecerdasan seorang manusia, sebenarnya itu dan juga sudah diteliti oleh para ahli itu bisa didapat dari dua aspek ya, nature dan nurture. Kalau kita bicara nature itu berhubungan dengan genetik. Jadi kalau saya bilang banyak juga yang mengatakan kalau bapaknya pinter, mamahnya pinter, anaknya pasti pinter. Kalau kita bicara nurture itu sebagai sesuatu yang dipersiapkan. Nah, kalau bicara nurture kita bisa mengacu kepada 3 hal. Asih, asuh, asah. Kalau asih ya tentu saja kasih sayang orang tua, perhatian orang tua itu menjadi bagian yang penting untuk mempersiapkan tumbuh kembang anak. Lalu kalau kita bicara asah, identik dengan stimulasi, informasi yang bermanfaat. Kalau kita bicara asuh, nutrisi, asupan-asupan gizi yang sesuai dan bermanfaat, itu semua akan memiliki peranan untuk juga mempersiapkan anak memiliki masa depan yang cerah. Kalau kita bicara dari sebuah organisasi internasional misalnya seperti WHO mengatakan bahwa stimulasi yang positif itu bermanfaat bagi tumbuh kembangnya anak. Nah, kalau dari pendidikan saya sendiri, dari Educational Kinesiology, mempercayai bahwa lingkungan itu memiliki peranan yang penting dalam menciptakan atau membuat suasana belajar itu menjadi menyenangkan. Sehingga adalah penting untuk para pendidik atau para orang tua memastikan bahwa pembelajaran itu dihantar dalam suasana yang riang, suasana yang gembira, yang menyenangkan. Montessori juga mempercayai bahwa lingkungan yang dipersiapkan menjadi salah satu fasilitas yang menentukan untuk anak ini menjadi seorang pembelajar yang mandiri. Lingkungan yang dipersiapkan itu misalnya seperti apa? Adanya keteraturan di dalam lingkungan, adanya keserasian, itu juga bisa membantu untuk proses berpikirnya anak sehingga lebih optimal. 3 dimensi otak menurut Paul Denison ini adalah yang menciptakan brain gym atau senam otak. Yang pertama itu adalah dimensi fokus yang berhubungan dengan batak otak, di mana itu yang punya kerjaan untuk menerima informasi dari luar. Oke, dan juga yang mengeluarkan informasi nantinya. Lalu yang kedua ada dimensi otak tengah atau yang disebut dengan dimensi center. Ini yang berhubungan dengan emosi, rasa senang, rasa sedih, rasa gembira. Nah, lalu setelah itu ada otak bagian depan atau dimensi lateralitas yang berhubungan dengan otak kiri, segala sesuatu yang sifatnya detail, urutan. Lalu ada otak kanan yang berhubungan dengan gambar besar, lalu berhubungan dengan perasaan, empati, dan sebagainya. Stimulasi yang positif artinya stimulasi yang terjadi secara alami, yang dihantar dengan suasana gembira. Bayangkan kalau kita menerima sebuah informasi yang boleh dikatakan stimulasi itu kan adalah informasi ya, yang dengan sengaja dimasukkan, entah itu informasi dalam bentuk metode atau mungkin
informasi dalam bentuk kata-kata atau apapun juga, itu kalau kita dalam keadaan tegang, dalam keadaan gak nyaman, rasanya kan gak enak. Nah, kalau stimulasi itu yang positif itu kita masukkan dalam suasana yang menyenangkan, otak bagian belakang itu menerimanya tentunya dengan senang hati kan gitu kan. Lalu dihantar ke otak bagian tengah mengatakan ini semua aman. You're safe gitu, nggak ada masalah gitu. Ini suasananya oke, tidak ada trauma. Sehingga ini mampu lagi masuk ke otak bagian depan, yang nantinya juga akan disimpan menjadi sebuah bentuk memori yang menyenangkan. Cara terbaik untuk menstimulasi otak anak, karena stimulasi ini adalah bagian dari sebuah nurture tadi ya, yang saya katakan. Cara terbaik itu, kita tahu dunia anak itu identik dengan apa sih? Dunia anak itu identik dengan bermain. Ya kan? Bermain itu adalah segala sesuatu yang sifatnya pasti menyenangkan lah buat anak. Yang namanya anak tuh pasti seneng bermain gitu ya. Entah bermain apa aja. Nah tentunya kalau mau ditanya bagaimana cara kita memasukkan stimulasi itu sehingga itu bisa masuk dalam suasana yang menyenangkan, ya kita hubungkan saja antara bermain dan stimulasi. Kalau kita bicara asupan gizi bagi si kecil itu juga menjadi bagian yang penting ya. Asupan yang memiliki nutrisi yang cukup sehingga juga bisa membantu tumbuh kembang dalam arti fisik ataupun juga otak buah hati kita. Kalau kita mau menciptakan anak yang cerdas, anak usia dini yang cerdas, ya kita harus tahu caranya bermain, main dan main. Tuh. Kalau bicara pentingnya stimulasi, kalau kita ingin memberikan manfaat yang positif, tumbuh kembang yang positif bagi otak si kecil, ya berikanlah stimulasi yang positif dengan cara kembali lagi bermain. Nah mungkin nanti di kesempatan lain kita bisa bahas. Misalnya definisi permainan itu seperti apa yang bermanfaat. Karena walaupun permainan itu banyak, gak semua permainan itu juga bisa memiliki manfaat langsung yang positif bagi tumbuh kembang otak si kecil.